Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, muatan bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menuliskan informasi penting suatu teks dengan menggunakan kalimat efektif. Ya. Nah, kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI. Apa itu PUEBI? Yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Nih. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat, minimal subjek dan predikat. Jadi unsur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, ya, keterangan. Yang kedua, taat aturan ejaan yang berlaku. 3, hemat penggunaan kata, ya, tidak menghambur-hamburkan kata, terutama yang maknanya sama, ya. Tuh, hemat penggunaan kata. 4, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Itu adalah ciri-ciri kalimat efektif. Ya. Nah, ini tadi ya unsur-unsur kalimat efektif itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Subjek itu apa? Ya, subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan hewan. Jadi subjek itu kata benda atau pelaku, ya. Yang kedua, predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Jadi, suatu tindakan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, ini bisa berjenis kata benda, kata kerja, kata bilangan, dan kata depan. Nah, biasanya ini kata kerja kalau predikat itu. Kemudian objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Ya, unsur objek biasanya diisi dengan kata benda atau nomina, frasa nominal atau klausa. Objek berfungsi untuk memperjelas atau melengkapi predikat. Berikutnya ada keterangan. Nah, apa itu keterangan? Berisi ini penjelasan tentang bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Unsur keterangan tidak dibatasi terkait kata letaknya. Ya, tidak dibatasi terkait tata letaknya. Keterangan dapat diletakkan baik di awal atau akhir kalimat. Nah, berikutnya yang terakhir pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Itu pengertian dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, berikutnya bagaimana contoh kalimat efektif? Ya, perhatikan contoh berikut. Latif mengibarkan bendera merah putih. Latif ini berlaku subjek, ya. Mengibarkan adalah predikat. Nah, ini berbentuk kata kerja ya, mengibarkan. Berarti latif itu kata benda atau pelaku, ya, subjek. Mengibarkan ini kata kerja atau predikat. Bendera merah putih. Nah, ini yang dikenai tindakan. Ya, namanya objek. Contoh lagi, Fani pergi bersama Anggi. Ya. Fani pelaku, objek, bersama predikat, pergi predikat, ya. Kemudian bersama Anggi ini keterangan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut.
Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini kalau susunannya lengkap ya. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini sebagai subjek, memproklamasikan, kata kerja berarti predikat, kemerdekaan Indonesia. Ini objek, di Jakarta adalah keterangan. Keterangan tempat ya ini ya. Perhatikan contoh kalimat tidak efektif berikut. Nah, ini contoh kalimat yang tidak efektif. Ibu Fatmawati adalah merupakan penjahit bendera merah putih. Nah, tuh dilihat yang digaris bawahi ada kata adalah merupakan. Nah, sudah ada kata adalah, masih ada kata merupakan. Nah, ini namanya tidak efektif. Karena adalah merupakan itu maknanya sama. Nah, agar menjadi efektif harus dibuang salah satu. Ya, Ibu Fatmawati adalah penjahit bendera merah putih. Atau Ibu Fatmawati merupakan penjahit bendera merah putih. Nah, itu menjadi kalimat efektif. Itu ya, bisa dipahami ya, Adik ya. Jadi tidak ada makna ganda. Nah, contoh lain biasanya yang sering kita jumpai ya. Para hadirin dimohon berdiri. Nah, hadirin itu sudah banyak. Namanya hadirin itu adalah semua orang-orang yang hadir dalam forum itu. Nah, masih ada kata para. Para itu juga artinya banyak. Para itu banyak, hadirin juga banyak. Nah, ini maknanya sama. Sehingga tidak perlu menggunakan kata para. Cukup hadirin dimohon berdiri. Nah, itu kalimat efektif. Para hadirin dimohon berdiri itu tidak efektif. Yang efektif adalah hadirin dimohon berdiri. Para bapak ibu guru sedang mengikuti upacara bendera. Nah, para bapak ibu guru, padahal di situ bapak ibu guru itu sudah maknanya sudah banyak. Jadi tidak perlu menggunakan kata para. Bapak ibu guru mengikuti upacara bendera. Nah, cukup begitu, itu efektif. Ya. Kemudian lagi para siswa-siswi SDN Pati Kidul 01 mengikuti pembelajaran daring. Nah, sudah ada siswa-siswi. Siswa-siswi itu berarti sudah semua siswa. Ya, tidak perlu ada kata para. Atau para siswa sedang mengikuti pembelajaran daring, itu boleh. Atau siswa-siswi SDN Pati Kidul 01 sedang mengikuti pembelajaran daring. Nah, jadi jika maknanya ganda diambil salah satu. Ya. Nah, berikutnya ini ada teks ya. Pertempuran Ambarawa judulnya. Teks ini diambil dari buku paket tema 2, buku siswa ya. Halaman 65. Silahkan kalian bisa buka buku tema halaman 65. Di situ ada teks berjudul Pertempuran Ambarawa. Silahkan kamu baca ya. Dibaca, dipahami. Kemudian, nah ya, tugasnya, nah ini ya adalah tulis informasi penting dalam bentuk peta pikiran menggunakan kalimat tanya, adik Simba, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, nih, jadi kamu buat peta pikiran sama seperti kemarin ya, masih sama, yaitu membuat peta pikiran tentang kalimat tanya dari teks yang berjudul ini, Pertempuran Ambarawa. Nah, setelah kamu membuat peta pikiran berupa kalimat tanya ini, di bawahnya kamu jawab pertanyaanmu ya menggunakan kalimat efektif. Nah, pertanyaannya berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kamu jawab
di bawah peta pikiran dari pertanyaanmu sendiri ya. Tuh tugasnya, jangan lupa gunakan kalimat efektif. Perhatikan penggunaan huruf besar ya. Kemudian setelah kamu mengerjakan ini, foto lalu kirim ke Google Classroom. Sekali lagi, teks pertempuran Ambarawa itu bisa kamu lihat di tema 2 buku siswa ya. Buku siswa tema 2 halaman 65 sampai 66. Nah, itu tugas bahasa Indonesia. Ya. Demikian materi bahasa Indonesia di tema 2 ini. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.